matanya jadi aku serem pengen balik tadinya. Baik, di pagi yang redup tapi kita harus semangat. Masih semangat? Ibu-ibu yang di belakang masih semangat? Masih. Yang masih berdiri coba duduk. Siapa tadi pagi sudah mandi? Kayak mandi cuma anak-anak. Ibu anak mandi? Saya nanya ke semua loh. Lagi. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Mau denger cerita mandinya pakai sabun cuci. Pantesan mukanya glowing. Yang mau dengar cerita konsentrasi. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Mandinya di kamar mati. Tua jadi pocong. Konsentrasi. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang tadi pagi sikat gigi? Wow, siapa yang sikat gigi pakai roti? Aja. Baik. Ikan hiu di seruduk badak. Lihat anak-anak semua, aku jadi I love you mendadak. Tatang jualan tomat. Yang jauh salam kali ini semangat, kali ini mau bilang I love you so much. Baik, harus semangat ya. Assalamualaikum. Jangan diketawain. Assalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum cantik, apa kabar? Assalamualaikum ganteng, apa kabar? Assalamualaikum soleh, assalamualaikum soleha, assalamualaikum semua, apa kabar? Siapa nama kakak yang di depan? Kok tahu? Iya ada namanya. Siapa nama kakak yang di depan? Tadi ini mau tanya sama adik-adik semua, siapa yang siap dengar cerita? Siapa yang mau jadi anak soleh? Semangat, siapa yang mau jadi anak hebat? Siapa yang mau jadi anak ayam? Cantik-cantik. Jadi anak kecil mau berubah jadi baik. Kalau kan ini bilang adik-adik, semua bilang siap. Adik-adik siap. Adik-adik siap. Bunda-bunda kalau ngomel aja keras ya. Iya, lagi kita tes nih suaranya semangat mana. Adik-adik siap. Bunda-bunda siap. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Ini sebelum ada teman Kak Dini keluar nih, Kak Dini mau tanya dulu. Oke. Kamu diam dulu. Oke. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bukit? Allah. Siapa yang cipta mie pangsit? Bukan Allah, udah konsen alhamdulillah. Siapa yang mencipta awan? Siapa yang mencipta hujan? Siapa yang mencipta bulan? Siapa yang mencipta bakwan? Bukan Allah. Siapa yang mencipta kita semua? Siapa nama Tuhanmu yang Esa?
Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Nabimu yang agung? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama Nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama Nabimu yang agung? Siapa nama ART kita? ART yang nanya anak TPA saya Bulan. Betul. Anak laki. Betul. Ini perempuan. Betul. Terus kamu siapa? Aku anak lainnya. Semuanya duduk, nggak ada yang berdiri. Boleh cari tempatnya. Di depan. Di depan, jauh-jauh dari Depok. Masa nggak mau lihat teman-teman? Aku. Lucu banget. Lihat ke depan. Gendong dong. Mau digendong? Baik. Mau digendongnya sama siapa? Mau. Ada emaknya? Emaknya siapa? Monyet. Nggak ada mak monyet. Ada. Mak monyet? Yang mana mak monyet? Enak aja. Lucu banget ya. Enak aja. Udah digendong nih. Aku si kakek, bukan kakek-kakek. Barangan. Nenek-nenek. Gak usah ngomong-ngomong. Diam aja. Kakak. Kakak tua, bukan. Lihat ke depan. Gak mau dia. Kenapa sih gak mau lihat ke depan? Aku malu. Kenapa malu? Muka aku jelek. Jeleknya kayak siapa? Kayak monyet. Kamu ngaku. Lihat depan. Enggak. Ya Allah. Ya Rasulullah. Kaki aku ada enggak? Kakinya ada di bawah. Ini. Tangan. Tangannya ini. Ini. Ada enak aja bang, setan. Kalau aku kepalanya ada di atas. Teruang Tempel. ini. Untuk aku pantatnya di bawah. Jatuh. Jatuh nempel. Lihat ke depan. Oke. Baik, tadi ini hitung ya 1 sampai 3. Kamu lihat ke depan. Siap. 1. 2. Diam dulu. 2. Diam. 3. Lihat depan. Katanya diam. Di depan ada pisang tuh. Enggak. Ada semangka. Enggak. Ada jeruk. Enggak. Ada cewek cakep. Mana dia? Nah, cewek cakep mana dia? Tangan aku. Udah gak apa-apa, lihat depan. Ya Allah. Kenapa? Kita ada di mana? Kita ada di TPA Cahaya Bulan. Wow. Itu abang bisa duduk, teman-temannya kasihan yang di belakang. Cahaya bulan. Bulannya Bulannya mana? Bulannya nggak kelihatan.
Oh iya ada cahayanya. Yang di depan siapa? Di depan ini semuanya teman kita. Oh aku Teman kamu. Coba disapa. halo anak monyet. Mana? Ya Allah. Makanya monyet, tapi bukan anak monyet. Ini anak soleh-soleha. Anak soleh-soleha. Lihat yang perempuannya. Yang ijo-ijo. Kayak kue talong. Yang hijau, anak perempuannya. Oh, anak perempuannya Kenapa? cantik. Cantik. Anak lakinya? Anak perempuan cantik. Anak laki? Anak lakinya Heeh. jelek-jelek. Anak perempuan cantik. Anak lakinya? Anak lakinya kayak kakek-kakek. Kalau anak perempuan cantik, anak lakinya? Anak lakinya kenapa? Anak lakinya gimana? Ganteng. Ganteng. Yang di belakang Yang di belakang? nenek-nenek. Ibu-ibu. Ayo, Lihat. ya Allah, cahaya bulan. Cahaya bulan. Ibu-ibunya gimana, Tin? Ibu-ibunya cantik. Cantik. Pendongengnya? Kakak, Heeh. kakak. Heeh. Wah. Kasih salam buat teman-teman semua. Kakak, Tadi Kadini udah bisa kasih salam. jago. Pinter. Monyet. Peluk aku dong. Nggak usah lah. Gak enak. Aduh, minta dipeluk. Bu, mendingan ya Bu, nggak peluk anak monyet. Begini. Muah. Iba banget. Kasih salam buat teman-teman yang ada di sini. Kakak Tadi Kadini udah bisa kasih salam. jago. Ayo cepetan. Nungguin ya. Sekarang. Sekarang gimana? Assalamualaikum. Silakan masuk. Kamu yang kasih salam. Yang jawab Teman-teman. oke. Lihat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kenalkan, nama aku Oh, namanya? Kadini. Kalau kamu Kadini, aku siapa? Monyet. Bukan, aku Kadini. Kakak, Kamu sendiri namanya. aku. Heeh. Nama aku Utin. Utin. Panjangnya? Utin Nurjana. Utin mana? Utin Nurjana. Artinya? Saya surga. Oh, cahaya sorga. Berarti kamu anak soleh dong. Enggak. Di sini semuanya cahaya sorga anak soleh, iya kan? Kalau cahaya sorga anak soleh, Aku enggak. berarti Utin anak pinter, Enggak. anak hebat. Enggak. Kamu anak apa? Anak monyet. Monyet. Ya udah, Utin, kita di sini kumpul sama teman-teman untuk memperingati hari apa, tahu nggak? Tahu? Hari apa? Hari kiamat. Dulu. Banget salah. Memperingati Isra Mi'raj. Sekalian kita mau menyambut bulan mulia, namanya bulan Ramadan. Siapa yang gembira mau menyambut bulan Ramadan? Allahu Akbar. Bulan Ramadan. Kalau Ramadan tandanya kita harus Puasa. bisa nyanyi lagu puasa nggak, Utin? Jago.
Teman-teman Utin boleh nyanyi nggak? Utin mau nyanyi? Mau nyanyi lagu? Lagu dangdut. Buat anak-anak aja. Anak-anak. Lagu puasa bisa? Lagu puasa. Yang ngajarin siapa Utin? Ayu Ting Ting. Oh, puasa. Puasa. Gimana? Sama kakak. Sama Kak Dini. Apakah arti puasa? Puasa tidak makan. Pintar. Puasa tidak minum dari subuh sampai mati. Sampai mati. Puasa dari subuh sampai maghrib. Maghrib. Allah sangat sayang, Allah sangat cinta bagi anak puasa, diberi pahala dan dimasukkan dalam kulkas. Beres. Bukan masuk kulkas. Anak yang rajin puasa sama Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Surga. Kalau gitu harus semangat masuk surga. Benar. Siapa di sini yang mau masuk surga? Yang semangat cuma anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak pas semangat. Harus semangat lagi. Utin sekarang yang tanya. Siapa yang mau masuk sumur? Surga. Nah baik, takut hujan kan ini mau cepet-cepet cerita nih. Kakak, cerita apa? Kali ini mau cerita Setan. ceritanya. Kenapa? Kaki aku, anak, aku mau dilepas. Lihat depan. Aku kayak setan tahu. Utin tadi bisa gerak, bisa bicara, karena kan ini kasih roh. Boneka roh. Iya. Ketika rohnya dicabut, maka dia mati. Innalillahi. Diam. Kayak kita, kalau kita rohnya dicabut, nyawanya dicabut, maka kita mati. Innalillahi. Kalau udah mati, orang di mana-mana nggak bisa ngomong. Aku monyet. Monyet juga kalau mati di mana-mana nggak bisa ngomong. Aku setan. Ini kita letakkan dulu. Pak Ridwan mana Pak Ridwan? Nanti yang duduknya tertib boleh foto sama Utin, tapi tertib. Tepuk satu. Semua yang mau dengar cerita hari ini konsentrasi, tangannya yang kanan naik ke atas. Ibu-ibu juga boleh ikutan. Tangan ke atas, buat lingkaran seperti ini. Sebelum tadi ini cerita, lingkaran seperti ini. Sudah, ibu sudah. Yang di belakang digoyang-goyangkan, didiamkan di depan mata kita. Dekatkan ke mata, fokus. Lihat lubangnya, dengar perintah tadi ini. Tatap lubangnya, lihat. Letakkan ini di atas dagu, Dagunya mana ibu? Ibu dagunya mana ibu? Ibu dagunya mana? La ilaha illallah. Belum konsen ini. Dagunya pindah. Baik, adik-adik yang mau masuk surga turun. Yang tadi salat subuh turun. Yang sudah baca Quran turun. Percaya nggak ada malaikat raqib dan atid di antara kita? Kalau gitu biar dicatat malaikat raqib, duduknya tertib. Bismillah. Di momen Isra Mi'raj ini, Kak Dini cuma mau ingatkan, perintah sholat itu turun ketika Nabi Muhammad pergi ngaji, pergi Isra Mi'raj.
ke Sidratul Muntaha. Allah turunkan perintah sholat, maka siapa yang rajin sholat akan dimasukkan dalam surga. Tapi ternyata mau masuk surga banyak orang yang gak sholat. Ini nih kan ini punya cerita anak soleh. Bismillah. Ada seorang anak soleh namanya Ahmad. Ada yang namanya sama? Ahmad, anak kelas 3 SD, masih kecil, tinggi topinya, kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya keriting brekele, gini bopong 2. Hai teman-teman, kenalkan namaku Ahmad. Aku dong anak soleh. Kalau mendengar suara azan, Allahu Akbar. Dia pasti dengar suara azan langsung lari ke masjid. sudah azan. Allah, aku datang padamu. I love you. Lari dia. Ada teman-temannya asik main di lapangan. Mereka ada main bola, ada yang main Mobile Legends rame-rame, ada yang main PUBG rame-rame, ada yang main FF rame-rame, ada yang main Roblox rame-rame. Mereka lihat Ahmad jalan, Aku mau sholat. Aku mau sholat. dipanggil sama temennya nih, Ahmad, sini mendingan main Mobile Legends. Tapi dia kan anak soleh. Dia bilang apa? Bon, kan katanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj kita udah harus sholat. Ayo sholat. Oh, sholat mah nanti aja. Sholat. Si bapak nanti mau sholat. Akhirnya Ahmad pergi, dia sholat di masjid sendirian. Temennya asik main game. Lalu kalau tadi temannya asik main handphone sampai lupa waktu, si Ahmad ini gak punya handphone. Kalau dia mau main pasti pinjam punya ibunya. Tapi dia punya temannya adalah Aku gak mau kalah sama anak-anak TPA Cahaya Bulan. Temanku Al-Quran. selalu dibaca Al-Quran ini. Suatu hari dia masuk sekolah, ibu gurunya bilang, anak-anak besok semua harus masuk karena besok ibu guru mau ajak kalian semuanya pergi berenang. Semuanya Ahmad, dia lari pulang bilang sama ibunya, Bunda, besok dong aku mau ajak ibu guru. kemana nak? Berenang. Kalau begitu nanti malam usai sholat isya, usai murojaah langsung tidur. Siap Bunda. Aku akan tidur cepat. Malam itu habis dia sholat isya, sudah murojaah, dia masuk ke kamar karena semangat supaya besok bangun pagi. Tidur udah baca doa, tidurnya dijaga malaikat sampai kemudian terdengar suara, dari masjid terdengar suara azan. Allahu Akbar. Si Bonbon temannya yang biasanya nggak pernah sholat, suka main game, dengar suara azan tarik selimut lagi. Berisik. Tapi si Ahmad dengar azan dia bangun. Nah azan. Aku harus bangun, buka mata. Dingin nih. Bismillah. Belum mandi. Enteknya masih bau. Aku baca doa dulu. Doa. Bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Benar. Benar. Astagfirullahaladzim, salah. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Salat dulu. Salat subuh 4 rakaatnya.
dia tahu. Rupanya dia selalu jalankan sholat sunnah. Hari itu ayahnya lagi di luar kota, tapi dia lihat kamar ibunya masih ditutup, dia ketuk pintunya. Bunda, assalamualaikum. Bunda, assalamualaikum. Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, bundanya banyak amat. Ibunya keluar, kata ibunya ayo sholat di sini. Tapi dia bilang apa? Nah, kalau sholat di rumah aku gak dapat pahala sholat jamaah. Aku gak dapat dicatat langkah kakiku sama malaikat. Kata ibunya sholat di mana? Di masjid. Jalani dia sama ibunya ke masjid girang. La ilaha illallah. Karena nanti di sekolah mau diajak kemana? Sholat dengan tertib. Sampai di tahiyat terakhir dia mulai merasakan tubuhnya menggigil, perutnya berdenyut, kepalanya mendadak sakit, peluh mulai keluar dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tiba-tiba tubuhnya lemas, dia nggak bisa bangun sampai di salam terakhir, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. lemas, berdiri gak sanggup, sampai akhirnya dia panggil bundanya, suaranya gak bisa teriak. Ibunya yang ada di luar nungguin Ahmad, dengan suara diri sang anak segera masuk ke masjid. Dilihat anaknya sudah pucat, dipegang buru-buru darinya sama sang bunda. Astagfirullahaladzim. Kenapa bunda? Kepalamu panas kan? Bunda, kepalaku tidak akan meledak kan bunda? Tidak. Dibawa sama bundanya pulang. Tapi Ahmad bilang apa? Bunda, aku mau ke sekolah. Aku mau berenang. Nak, badanmu panas. Jangan ke sekolah. Tapi bunda, Ahmad tahu kalau ibunya sudah begini, artinya dia harus patuh. iya bunda, aku ingat pesan Rasulullah supaya kita patuh sama ayah dan ibu. Masuklah nak. Masuk dia ke dalam kamar. Ibunya lagi siapkan makanan, ibunya carikan obat. Si Ahmad cuma bilang, Bunda, nanti kalau aku sembuh anterin aku ya. iya. Dia masuk, pintunya ditutup, dikunci, dimatikan lampunya. Dia mulai tertidur di tempat tidurnya. Tapi saat dia hampir terlelap, tiba-tiba di kamar yang gelap gulita masuk sebuah cahaya. Cahaya terang benderang memenuhi kamar Ahmad. Dengan ujung matanya dia lihat, Tadi kamarku gelap, sekarang seperti ada cahaya. Bismillah, aku buka mata. Ada apa? Saklar lampunya masih mati. Astagfirullahaladzim. dia kaget. Dia lihat di ujung kamar ada sesosok makhluk berdiri tinggi besar, memandang dirinya sambil berkata, Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Masuk dari mana? Dia lompat dari tempat tidurnya, lari ke pintu. Pintunya masih dikunci. Pintunya dikunci, jendela ditutup. Kamu siapa? Masuk dari mana? Aku. Yang bisa tembus tembok. Cuma setan. Aku bukan setan. Kalau bukan setan, kamu siapa? Akulah malaikat. Wow, malaikat bro. Malaikat selamat datang, I love you. Malaikat menjawab, I love you too much.
hari ini. Tunggu, aku tahu nama malaikat dan tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menambah rizki, Israfil meniup sangkakala, Isra. Kamu malaikat siapa? Akulah malaikat Israel. Malaikat Israel? Ya, apa tugasku? Malaikat Israel? Benar. Tugasnya? Iya. Ibu nyampaikan wahyu, Mikail menambah rizki, Israfil meniup sangkakala, Isra. Mencabut rumput. Bukan. Mencabut. Cabut apa? Cabut apa? Cabut nyawa. Malaikat cabut nyawa. Benar. Malaikat mencabut nyawa siapa? Hari ini aku datang mau cabut nyawa kamu. Jangan, aku masih kecil. Tetanggaku Pak Haji udah tua, ambil aja duluan. Ibu dia. Tapi malaikat bilang nggak bisa. Hari ini takdirmu tiba. Malaikat. Jangan. Ahmad takut. Biarlah mati. Aku takut. Malaikat maju selangkah. Ahmad sini. Malaikat sana. Ahmad sini. Malaikat sana. Ahmad sini. Malaikat sana. Ahmad sana. Malaikat sini. Groginya. Malaikat maju sampai ke depannya mulai gemetar. Ngompol. Takut. Ahmad, Malaikat. apakah selama hidupmu kau jalankan sholatmu? Bahkan aku jalankan sholat sunatku. Apakah selama hidupmu kau buka Al-Quranmu? Bahkan aku baca. Apakah selama hidupmu pernah kau bentak orang tuamu? Tidak. Mulutku saja diciptakan untuk bertutur sapa yang santun. Baik. Gak pakai lama malaikat mulai cabut nyawanya Ahmad. Nah, dia anak soleh. Gak pernah dia bentak ayah ibunya. Gak pernah dia maki-maki orang tua, temannya juga. Makanya ketika dicabut mulutnya berucap, La ilaha illallah. Allah janjikan surga untuk orang yang bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hidupnya. Tapi sayangnya gak semua kita bisa mengucapkan itu. Yang lalaikan sholatnya, yang malas buka Al-Quran, yang masih suka berbuat jahat, mereka gak bisa mengucapkan itu. Singkat cerita, si Ahmad sudah meninggal dunia, dia dikubur, di alam kubur dia bangun. Aku kelamaan nih tidur. Bismillah. Oh gelap. Buddha mati lampu. Buddha. Kok Buddha nggak ada? Dia raba dinding rumahnya, tiba-tiba merasakan kamar yang biasanya luas, sekarang tiba-tiba dia merasakan kamar itu dekat. Ya Allah, kamarku kok. Astagfirullahaladzim. Dia baru sadar kalau tadi Israel sudah datang. Dia baru ingat kalau dia meninggal dunia. Dia baru sadar kalau dia bukan ada di rumahnya, tapi ada di alam kubur yang gelap. Mulai dia menangis. Buddha, aku takut. Buddha. Tapi gak ada ibunya yang datang. Tapi tiba-tiba yang datang, Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Kamu pasti malaikat muncul dan nakir. Bukan, Kamu siapa? akulah sahabatmu. Bon. Bukan, Zainuddin. bukan, Terus? akulah sholatmu. Salat yang biasa kita jalankan, ternyata ketika kita meninggal dunia di alam kubur dia datang menyerupai bentuk yang sangat indah, bercahaya. Mau nggak ditemenin sama sholat? Makanya harus rajin sholat.
Gak lama datang lagi yang lain. Assalamualaikum. Kamu siapa? Akulah bacaan Quranmu. Sudah berapa yang nemenin? Siapa saja? Sholat Al-Quran. Datang lagi yang ketiga amal solehnya. Nggak lama datang malaikat Munkar dan Nakir. Assalamualaikum. Kenapa di sini banyak sekali orang? Harusnya cuma ada satu mayat. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Yang ini bilang malaikat. Aku adalah sholatnya. Yang satu bilang aku Al-Qurannya. Yang satu bilang aku amal solehnya. Sama Munkar dan Nakir diusir. Keluar. Aku akan bertanya pada anak ini. Tapi tahu nggak apa kata sholat? Malaikat selama hidupnya dia nggak pernah ninggalin sholat. Masa sekarang aku tinggalin dia? Tidak bisa. Al-Quran jawab sama. Malaikat, dulu teman-temannya main handphone, Mobile Legends sampai nggak ada yang sholat, nggak ada yang baca Quran. Tapi dia jadikan aku sahabat. Masa aku tinggalin? Nggak ada yang mau pergi. Semuanya mau nemenin Ahmad. Akhirnya malaikat malah ditanya, Ahmad menerobohkan. Bisa jawab, malaikat pergi. Tinggal Ahmad sama tadi temannya. Al-Quran, sholat. Aku masuk di sini sempit. Aku. Dengan izin Allah kuburmu diluaskan. Diterangkan. Wah, sholat. Temanku si Korban gak pernah sholat. Kalau meninggal dunia, apakah di kuburnya ada nemenin? Ada. Sholat nemenin? Bukan. Siapa yang nemenin orang di dalam kubur yang ke sholat? Ular Sujaul Akro. Alhamdulillah, selama ini aku selalu rajin sholat. Tapi ini kuburmu sudah berubah. Tiba-tiba dirubah kubur yang sempit jadi besar. Terang, dia senang. Seperti istana Barbie. Tiba-tiba dia lihat jendela, dia lari. Al-Quran, sholat ada jendela apa tuh? Dia ngintip. Wow, indah banget, itu apa? Itu adalah surga. Sholat, aku enak mau ke surga. Belum waktunya. Apa? Tunggu sampai hari kiamat tiba. Hari kiamat? Ya, Ya Allah, cepet dong datangin hari kiamat. takut. Kita semua takut. Karena mungkin kita belum punya amal soleh. Tapi orang-orang soleh yang ada di alam kubur, mereka sudah lihat keindahan surga. Mereka lagi berdoa, ya Allah, cepat datangkan hari kiamat. Kami ingin sekali masuk ke dalam surga. Dan ternyata hari kiamat itu cerita dongeng apa bukan? Beneran gak? Beneran. Ternyata hari itu benar-benar tiba. Malaikat sudah bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Ija syamsu kuwirat wa ijan nujumun kadarat wa ija jibalu. Sampai tahu? Surat apa? At-Takwir. Ija syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Lari! Gelap sekali, ada apa ini? Wa ijan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Lari, selamatkan diri. Mengerikan, kiamat terjadi, semua sudah hancur. Malaikat tetap berdiri. Sekarang aku akan tiup yang kedua, dan semua manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu trompet aku. Pas tiupan kedua, bangun manusia dari dalam kubur. Termasuk teman kita tadi siapa? Yes, kiamat tiba, bismillah, twing. Aku hidup lagi, yes. Iya, sebuah kubur terbuka di depannya. Keluar manusia dengan wajah hitam. Mukanya kayak kambing panggang. Kosong. Muka orang
Amat. Aku buat. Aku bonbon. Mukanya kosong. Bahkan kamu sih dulu gak pernah sholat. Gak pernah berwudu, mukanya itu. Tolong aku. Aku juga bingung nolonginnya. Tiba-tiba dia dipanggil seorang malaikat. Amat. Aku malaikat. Ambil kitab catatan amalmu. Yang ditulis malaikat Rakib dan Atid. Benar. Ketika dia jalan, dia lihat tiba-tiba si bonbon teman yang tadi lagi nangis sudah turun kitab catatan amalnya. Dia ambil si bonbon pakai tangan kiri. Aku ambil kitab dengan tangan kiri. Gimana? Dia itu. Mama. Ahmad. Tapi tebak, karena dia jadi anak soleh, ambil kitabnya pakai tangan apa? Tangan kanan. Alhamdulillah. Buka, Ya malaikat. baca. Iya. Dibuka lembar pertama. Yes, rajin sholat surga. Hafal baru 1 juz Al-Quran kamu ke surga. Adek-adekku pantatnya aku gosok sampai glowing. Surga. Malaikat yang ini jelek. Baca, Malaikat malu sama teman-teman. baca. Aku pernah nakal dicatat malaikat Atid. Baca. Sholat maghrib di masjid melorotin sarung Pak Haji. Tapi dibuka selanjutnya ada permintaan maaf, ada istighfar, ditimbang amal solehnya lebih banyak. Tandanya dia akan masuk. Masuk mana? Senang dia. Ya surga. Surga. Malaikat surganya di mana? Di sana, Lewat apa? lewat jembatan Siratal Mustaqim. Malaikat. Sini. Kenapa? Jembatan Siratal Mustaqim setipis rambut. Di bawahnya ada jurang neraka. Aku jalan di dekat rumahku aja punya keplok kali. Karena di situ. Jalan. Dia lihat jembatan setipis rambut melintang di atas neraka. Nangis dia. Tiba-tiba sholatnya datang menghampiri, Al-Qurannya datang, amal sholatnya datang, semua bilang apa? Ahmad, jangan takut, kami yang akan menolong melewati jembatan itu. Benar teman-teman. Kalau nggak punya amal sholatnya, bisa tenang nggak lewat di sana? Mulai dia jalan, kaki satu dilangkahkan, tiba-tiba jembatan yang besar dan terang. Wow. Al-Quran. Ini jebakan Batman. Bukan ke surga. Ahmad, itu jembatanmu karena kau anak soleh, jalanlah. Akhirnya dia mulai jalan demi menuju surga. Saat dia jalan, dia lihat si bonbon yang masuk ke dalam neraka, terjatuh dari jembatan. Dia lewat ke jembatan itu, dia lihat ke lubang mereka, orang-orang yang selalu meninggalkan perintah Allah, suka bermaksiat, lagi teriak, Allah, aku haus. Buka matamu, buka mulutmu, hai penghuni neraka. Kalau penghuni neraka itu kehausan, sama Allah dikasih minuman, tapi minumannya panas, hancur semua wajahnya. Ahmad yang itu kaget, Ya Allah, aku takut. La ilaha illallah. tapi benar, ternyata sholat sama Al-Quran gak bohong. Mereka menolong si Ahmad, didorong secepat kilat dia biar bisa lewat jembatan Siratal Mustaqim. Sampai ke depan pintu, tidak tebak pintu apa? Iya surga. Tengok kepalanya dulu. Aweng. Wow. Surga indah. Malaikat itu apa? Itu sungai madu, Kalau itu kolam susu. susunya boleh diminum.
Boleh. Boleh berenang sambil minum susu? Boleh. Boleh minta kolam susu coklat? Ada. Strawberry? Ada. Boba? Ada. Centang? Ada. Starbucks? Sudah diboikot. Cari yang lain? Iya. Ada istana? Buat kamu. Buat aku? Ya. Boleh minta? Minta apa? Di surga apapun bisa kau dapatkan. Minta handphone? Minta apa? Handphone? Kenapa minta handphone? Dulu aku gak punya handphone. Pakai handphone ibuku yang udah dikaret-karetin. Kalau nonton Mobile Legends susah. Aku pengen main Mobile Legends. Baik. Mau yang kecil apa yang besar? Besar aja malaikat. Hei Ahmad, handphone di surga bahkan bisa kau pencet dengan kakimu. Dia masuk. Ketika dia masuk, dia lihat ada temennya naik ke atas punggung kupu-kupu. Ari sama ayah ibunya. Ari nanti balapan. Putri. Putri naik di punggung belalang. Dia lihat temannya sama ayah ibunya. Tiba-tiba dia ingat dia belum ketemu ayah ibunya di surga itu. Iya ya. Ayah ibu kau mana? Putri sama ayah ibunya. Ari juga. Mana ibuku? Bunda! Ayah! Menjerit dia panggil ayah ibunya tapi gak ada jawaban. Ayah bunda di mana? Akhirnya dia balik ke depan pintu surga, dia tanya sama malaikat. Malaikat ayah ibuku mana? Malaikat dia. Malaikat jawab. Tadi ku tanya ibu pas dari sungai madu. Kolam susu. Ibuku mana? Malaikat menjawab. Malaikat. Aku rindu. Sudah ku meninggal dunia apalagi ku belum ibuku. Di mana malaikat? Setelah didesak apa kata malaikat? Ahmad, ibumu masih berada di padang mahsyar dengan wajah hitam legam dan memegang kitab catatan amalnya dengan tangan kiri. Malaikat? Ibuku pegang kita catatan amalnya dengan tangan kiri. Iya. Ibuku datang masuk surga. Iya. Ayahku mana malaikat? Ayahmu sedang berjalan di Siratal Mustaqim dan mungkin beberapa jengkal lagi ayahmu bisa masuk ke dalam jurang neraka. Tangis si Ahmad terbayang ketika dia hidup bersama ibu di tubuhnya. Dia lihat ayah ibu yang dicintainya jelas. Ibunya cuma berkata, terima kasih nak. Bunda tak bisa bayangkan jika yang bunda lahirkan, bunda besarkan anak yang tidak soleh. Siapa yang bisa menyelamatkan kami ibu ayah? Ayah bunda sudahlah. Kalau sudah mengampuni kita, nanti masuk surga bersamaku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk semuanya karena syafaat dari anak yang soleh. Sekarang coba lihat diri kita nak. Sudahkah kita jadi anak soleh dan ibu ayah kita? Pernah gak sih kita bintang ayah ibu kita? Malas doakan mereka. Sekarang di antara kita ada malaikat Raqib dan Atid. Jujur ya, jujur gak boleh bohong. Siapa yang mau dicatat di catatan malaikat Raqib harus berani jujur. Siapa yang tadi tidak sholat subuh tunjuk tangan. Yang jujur ada di catatan kebaikan malaikat Raqib. Hati-hati kalau bohong ada di catatan malaikat Atid. 1, 2, 3. Yang tidak sholat subuh 4, 5, 6, 7. Oh banyak, turun. Siapa yang sholatnya masih suka bolong-bolong dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bolong-bolong, bolong-bolong. Jujur, turun. Siapa yang di rumah masih suka bentak-bentak ibu ayah, berkata kasar, suka bohong, tinggi-tinggi, 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 turun. Siapa yang kalau main sama teman suka marahan, mukul, ngatain teman? 1, 2. Nangis gak apa-apa. Allah kasih kita hati
dan belum tentu hati kita lembut. Kalau kalian nangis tandanya hati kalian lembut. Ingat mungkin dosa sama ayah ibu. Anak cantik, maju sini yuk. Anak hebat, dari cahaya bulan berani maju tampil ke depan. Siapa namanya? Raisa kelas berapa? Kelas 3. Raisa kenapa cerita hari ini? Kenapa nangis? Sedih. Kenapa sedih? Mikir nanti nggak bertemu sama ayah ibu. Raisa, kalau kita jadi anak soleh, kita ada di surga seperti Ahmad, kita nggak lihat ayah ibu kita bisa selamatkan ayah ibu kita. Ya, kita nggak lihat adik kakak kita bisa selamatkan. Tapi kitanya dulu harus jadi anak soleh. Raisa rajin nggak sholatnya? Suka bolong apa? Hari ini kita ngaku suka bolong, tapi habis itu kita tobat, kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, mulai hari ini di momen Isra Miraj ini, di mana turun berita salat, aku akan rajin menjaga salatku sehari berapa kali? 5 kali. Masih ada ayah, masih ada bunda. Pernah nggak marah-marah sama ayah bunda? Pernah. Nggak boleh ya nak. Sekesal apapun kamu sama ayahmu, sama ibumu, tidak boleh dibentak, tidak usah ngambek. Ya? Ada ibumu di sini? Yang mana ibumu? Datangi ibumu, minta maaf sama bundamu sekarang juga. Saling peluk. Katakan maaf, peluk ayah ibumu. Baik nak. Tadi ini cuma pesan. Ketika kita meninggal dunia, sholat kita akan dimintai pertanggungjawabannya pertama kali. Tadi ini aku kan masih kecil belajar sholat, biar sudah besar terbiasa. Masih kecil harus rajin ke masjid, biar besar terbiasa. Adanya di masjid, bukan ada di kopi shop. Abang kelas berapa yang pakai peci? Yang di belakang? Iya, boleh berdua ke sini. Yang di belakang nggak apa-apa berdua ke sini. Apa nangis? Anak laki juga kan diberi air mata. Sedih ya? Siapa namanya? Arjuna. Abang? Ini kelas berapa? Arjuna kelas? Diki sama Arjuna rajin gak sholatnya? Bolong-bolong? Enggak. Tadi pagi subuh sholat gak? Tiduran? Nanti pasang alarm ya, harus bangun ya. Kalau dibangunin juga gak boleh malas-malasan. Pernah gak marah-marah sama ayah ibu? Kamu juga? Nah, hari ini kita udah tahu nih dosa kita sama orang tua. Selama ibu ayahmu ada, mereka belum wafat, datangi, minta maaf. Karena Allah belum akan hapus, malaikat gak akan hapus kalau kita punya dosa gak minta maaf. Ya, mau kan ketemu sama ayah ibu di surga? Kamu juga. Ada ayah ibumu di sini? Di rumah? Di rumah. Baik, nanti minta maaf ya. Tadi ini doakan semoga kalian jadi anak yang soleh, masuk ke surga. Jika nggak ada orang tua, kita tolong ya. Makasih tepuk tangan buat teman kita Arjuna dan Diki. Silakan duduk lagi teman-teman semua. Alhamdulillah matahari sudah menyinari. Sebelum terakhir, minta maaf sama teman sebelah kanan dan kirimu. Mungkin selama kita belajar di TPA Cahaya Bulan pernah saling ngejek, karena membuli. Hari ini kita sama-sama belajar, kita adalah saudara. Sekarang tadi dikasih 5 hitungan. Yang ada bundanya di sini, ada ayahnya di sini, kalian berdiri, datangi ayahmu, datangi ibumu, minta maaf semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Salam, minta maaf, cium, janji, jadi anak yang soleh. Peluk ibumu, peluk ayahmu, janji
Yang ayah ibunya ada di rumah, pulang dari sini kalian minta maaf sama ayah ibu yang ada di rumah. Ya, katakan, Bunda maafin aku. Mulai hari ini aku janji akan jadi anak yang selalu nurut sama Bunda, seperti Ahmad si anak soleh. Ya, baik, semoga kisah hari ini bisa menjadi ibrah buat kalian semua, buat ayah bunda juga. Semoga bisa membimbing putra-putri kita untuk menjadi anak soleh-soleha yang akan bisa membawa kita ke surganya Allah. Semoga kita semua berkumpul di surga Firdausnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik semua, hari ini cerita kali ini bukan mau nakut-nakutin, tapi semua kisah itu ada di dalam Al-Quran. Baca lagi Al-Quranmu, kurang lebihnya kali ini mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.